Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat, agar memahami dan mengimani, Yahweh sebagai Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah, yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Sekarang tiba saatnya bagi kita sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita datang menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Kita datang dengan penyembahan kita, memberikan penyembahan yang terbaik, karena Dia telah terlebih dahulu memberikan anaknya. Yang terbaik yang Bapa miliki diberikan bagi kita. Dan sekarang saat ini, saat dimana menurut iman kita, kita menantikan kedatangan Roh Kudus. Mari kita persiapkan kita, persiapkan hidup kita. Minta kehadirannya. Roh Kudus, kami mau Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, kami mau Engkau bukan hanya hadir di tempat ini, tapi juga hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang Engkau bekerja di tempat ini ya Roh Kudus. Katakan bersama, Roh Kudus hadir di sini. Segenap hatimu katakan, imani. Mengalir di bait suci, Dia hadir di rumahnya yang kudus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Segenap hatimu umat Tuhan katakan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini.
imani, percaya dia mengalir di tempat ini. Mengalir di bait suci. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Katakan karena Roh Allah Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. bagi orang percaya. Katakan bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Tiada yang sukar. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kami, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Ya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang. Ini iman kami, yang suka ini percaya kami. bila Roh Bila Roh Allah ada, turut bila Roh Kudus ada, maka Dia turut bekerja dalam kehidupan kami, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan. percaya Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari datang menyembah. Oh, kami datang kepadamu. Ini percaya kami, ini iman kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau ajaib, Engkau besar. Segala sesuatu dapat kami lewati, segala sesuatu dapat kami lalui, karena kami percaya Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Oh, tiada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepadamu, percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kalau nggak keberatan, kita datang menyembah sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagimu segala pujian. Nikmati setiap penyembahan anak-anakmu saat siang hari ini. Nikmati setiap ucapan syukur. Nikmati setiap iman anak-anakmu pada saat siang hari ini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak.
urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Shalom semuanya, senang kembali dalam ibadah Pentakosta. Di malam hari ini kita bisa bersua dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada di malam hari ini bertepatan dengan gereja di seluruh dunia memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Maka kami mau belajar kebenaran-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat marifat, pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bisa mengerti dari teks-teks ayat Alkitab yang mau kami pelajari malam hari ini. Sehingga kami semakin paham siapakah Roh Kudus itu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Dan ibadah kami ini, kami alaskan dalam nama yang luar biasa, nama di atas segala nama Anak Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan belajar di malam hari ini, di hari Pentakosta ini. Jadi meskipun ini adalah ibadah hari Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi ibadah malam saya selalu ingin mengajak kita untuk belajar setiap perkataan dan pengajaran yang keluar langsung dari mulut dan lidah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Dan ini sudah masuk seri ke-17. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti seri-seri sebelumnya, ini seri yang panjang. Kita akan mengupas perkataan dan pengajaran Yesus. Dan hari ini natsnya dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-5, yang saya beri tema, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apakah perkataan Yesus ini maksudnya? Ketika dia berkata, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, itu maksudnya apa? Sama-sama kita akan dalami dalam ibadah ini. Kita akan coba membaca ayatnya dengan lengkap Bapak Ibu ya. Supaya kita mengerti kalimat lengkapnya seperti apa. Dan kita juga tentu nanti akan memperhatikan letak dari ayat itu sehingga kita bisa memahami konteksnya secara utuh. Kisah 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan
Roh Kudus. Jadi Yohanes membaptis dengan air, nggak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada perbedaan kontennya ya. Yang satu air dan satu lagi Roh Kudus. Apakah ada yang lebih penting satu dengan lainnya? Bisa saja orang menafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita sudah membaca Alkitab, baik pembaptisan dengan air maupun pembaptisan dengan Roh Kudus ini sama-sama penting. Kenapa? Karena kalau kita belajar, pembaptisan dengan air itu merupakan bukti bahwa kita mau bertobat. Karena kan Yohanes Pembaptis kan berkata begitu. Bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis. Jadi penting itu dibaptis dengan air. Karena orang yang mau memberi dirinya dibaptis dengan air, itu artinya dia mau bertobat. Kenapa lebih penting lagi? Karena kalau orang itu tidak mau bertobat, maka bagaimana mungkin dia bisa dibaptis oleh atau dibaptis dengan Roh Kudus? Jadi ada kaitannya. Bapak Ibu mungkin boleh berkata, dibaptis Roh Kudus lebih penting. Iya, memang bisa dilihat dari sudut pandang itu. Tapi bagaimana mungkin orang dibaptis dengan Roh Kudus kalau dia tidak mau bertobat atau belum bertobat? Nah, kalau mau bertobat, tanda orang yang mau bertobat adalah dibaptis dengan air terlebih dahulu. Jadi nangkep ya, ini framingnya yang harus kita pahami dengan clear dulu. Jadi setiap kita jika mau menafsirkan ayat Alkitab, maka kita harus memperhatikan konteks dalam materi ibadah malam setiap minggu malam ya, yang sudah masuk ke seri 17 ini. Kalimat ini selalu saya ulang-ulang. Saya tinggal copy paste aja. Sebab saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu yang mau belajar bersama saya, membaca Alkitab itu harus lihat konteks, dan konteks. Nggak mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan konteks. Nggak. Kalau ada orang bilang, nggak penting itu konteks, pasti penafsirannya atau pemahamannya akan sedikit menyimpang. Maafkan agak serak nih saudara ya. Jadi penting untuk memperhatikan konteks. Nah, konteks kisah 1 ayat 5 ini ada dalam ayat di atasnya. Makanya ayat 4 akan saya baca, juga nanti ayat 5-nya saya baca supaya Bapak Ibu mengerti. Kenapa Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, dan gak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca ayat lengkapnya ya. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, ya perhatikan ya, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi konteks ketika Yesus mengucapkan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ya, itu ketika Yesus lagi bersama-sama dengan para muridnya. Lebih spesifik kalau dibaca ayat 4 tadi, mereka lagi makan bersama-sama. Berarti Yesus kan sudah bangkit nih dengan tubuh kebangkitannya. Ada momen dia bersama-sama dengan murid-muridnya sambil makan bersama, ya. Dan di saat itulah dia berkata, kamu harus tinggal di sini menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Kalau kita perhatikan tadi, janji Bapa adalah kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus adalah janji Bapa. Nah, janji Bapa itu dimulai dari mana? Ya, seringkali orang cuma tahu ya, Roh Kudus itu janji Bapa, tapi nggak bisa mengurutkannya. Tidak bisa mencari sebabnya. Janji yang mana gitu. Sebab kalau kita membaca di Alkitab ya, memang tidak ada Allah berjanji atau Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Yesus gitu. Nggak ada kalimat yang spesifik berkata demikian, nggak ada. Tapi kalau kita membaca Alkitab dengan terang gitu ya, dengan pelan-pelan ya, maka kita ketemu. Meskipun tidak spesifik merujuk pada Bapa berjanji kepada murid-muridnya Yesus, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Tapi kalimatnya itu bisa berisi janji jika kita membacanya dengan terang. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia, Bapa, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi kan ini kan memang kalimatnya tidak ada kalimat Bapa berjanji kepada murid-muridnya Yesus akan memberikan Roh Kudus. Kalau di ayat yang tadi kan Yesus berkata bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan sebelumnya di ayat yang di atasnya Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan tempat itu untuk menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa yang mana? Itu nggak ada. Nggak ada spesifik Bapa berjanji kepada murid-muridnya Yesus akan memberikan Roh Kudus ini. Tapi kalau kita membaca Lukas 11 ayat 13 ini berisi janji Bapa. Cuma janji Bapa ini luas kepada siapa saja. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu kata Yesus dalam konteks Lukas 11. Jadi rupanya Yesus itu sedang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Bapa di surga itu pasti memberikan pemberian yang baik. Orang kamu saja yang jahat, kan konteksnya begitu tuh. Kamu aja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan pemberian yang baik buat kita, anak-anaknya. Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus menyampaikan ini. Menyampaikan sebuah janji Bapa kepada semua orang, tidak merujuk langsung kepada murid-murid Yesus, tapi kepada semua orang yang memang meminta kepada Bapa Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan diberikan Bapa kepada orang yang memintanya. Tapi karena Yesus itu mengajarkan ini kepada murid-muridnya, maka tentu Yesus berharap murid-muridnya merespon ini. Dengan apa? Dengan mereka masing-masing meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan Roh Kudus kepada mereka. Ya. Tapi problemnya Bapak Ibu, kalau kita baca Lukas 11 ayat 14, 15, 16, dan seterusnya, murid-muridnya itu mendengarkan Yesus berkata bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya, tapi murid-muridnya tidak ada yang merespon itu. Ya, saya nggak tahu alasannya apa. Bisa mungkin karena mereka belum memahami pengajaran yang kuat dan benar tentang Roh Kudus, sehingga mereka berpikir, apa sih Roh Kudus itu? Nggak ada gunanya buat aku. Kalau aku nanti jadi Perdana Menteri mungkin penting. Makanya menariknya, murid-murid Yesus lebih concern pada posisi jabatan mereka kalau Yesus nanti jadi Mesias. Yohanes dan Yakobus pernah bilang sama Yesus, kalau kau nanti jadi raja, izinkan kami duduk di sebelah kiri dan sebelah kananmu ya Yesus. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang bersifat materi, duniawi, kedagingan seperti itu. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Bapakku di surga itu pasti memberikan yang baik loh buat kalian. Orang kamu aja memberi yang baik kepada anak-anakmu padahal kamu jahat, apalagi Bapakku yang di surga. Dia akan memberikan yang baik buat kamu karena Bapakku baik. Yakni memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya. Tapi murid-muridnya nggak nangkep itu. Mereka nggak ada yang minta Roh Kudus. Nah, saya coba ngebayangin. Pasti Yesus ngelus dada ya. Sebab Yesus pasti tahu apa itu Roh Kudus. Yesus paham apa itu Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu kalau ikuti khotbah saya jam 11 tadi, Bapak Ibu sudah jelaskan siapakah Roh Kudus itu. Nah, kalau Bapak Ibu belum ikuti khotbah jam 11, nanti habis ini ikuti khotbah jam 11 supaya Bapak Ibu tahu, karena khotbah pagi tadi jam 11 sama khotbah yang ini itu kait-mengkait karena kita sedang dalam ibadah memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi ada benang merahnya. Nah, murid-muridnya nggak paham, Yesus ngelus dada. Oh, mereka nggak tahu pada Roh Kudus itu penting. Udah aku bilang loh, kalau kalian minta sama Bapa Roh Kudus, Bapa pasti beri. Tapi murid-muridnya nggak ada yang merespon itu. Tapi karena Yesus tahu pentingnya Roh Kudus, dan terlebih Yesus sangat sayang sama murid-muridnya, maka Yesus kemudian yang meminta kepada Bapa agar Roh Kudus itu dimiliki murid-muridnya. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 16-17 ya Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
Kenapa Yesus yakin dia akan minta kepada Bapa dan Bapa pasti akan memberikan Roh Kudus? Nah, penolong yang lain itu kalau kita baca adalah roh kebenaran. Roh kebenaran ini adalah nama lain dari Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan teks ini, kenapa Yesus yakin Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Karena Yesus tahu, Bapa memang pernah ngomong sama dia. Kok Yesus tahu? Karena Yesus kan sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah anak Allah. Ciptaan Allah yang sulung, yang pertama dari semua yang diciptakan oleh Allah. Dan Yesus berkata, dia duduk di pangkuan Bapa, dia dekat dengan Bapa, dia intim dengan Bapa. Maka dia tahu bahwa Bapa memang berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang meminta kepadanya. Maka kalau Yesus sudah sampaikan kepada para murid-muridnya nggak meminta, karena Yesus sayang sama murid-muridnya, karena Yesus tahu siapa itu Roh Kudus dan bagaimana itu Roh Kudus, dampak Roh Kudus kalau sudah dimiliki oleh seseorang, apalagi murid-muridnya, maka Yesuslah yang meminta Roh Kudus itu kepada Bapa. Ya. Aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan, dia pasti akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus itu. Maka akhirnya Yesuslah yang meminta Roh Kudus kepada Bapa agar diberikannya kepada para muridnya. Diberikannya kepada kita, Bapak Ibu. Nah, Roh Kudus itu apa? Ya. Roh Kudus itu siapa? Ya. Kalau kita baca Lukas 24 ayat 49, Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Yesus memang melarang murid-muridnya untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan Yerusalem, sampai mereka menantikan janji Bapa. Dan kalau kita cross-check, check and recheck dengan ayat Lukas 24 ayat 49 ini, Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Ini kenapa Yesus akhirnya meminta Roh Kudus itu, kekuasaan dari tempat tinggi itu untuk diterima atau untuk dimiliki oleh murid-muridnya. Karena Yesus tahu dampak Roh Kudus itu. Dampak kalau orang sudah memiliki kekuasaan atau kuasa dari tempat tinggi. Dan karena Yesus tahu tantangan para muridnya ke depan nanti berat, karena Yesus juga teramat sangat mengasihi murid-muridnya, dan karena dia juga sadar murid-muridnya nggak ada yang minta Roh Kudus, padahal dia sudah ngomong kalau kamu minta Roh Kudus kepada Bapa, kamu akan menerimanya. Maka Yesuslah yang meminta agar Roh Kudus itu diberikan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Dan Bapa pasti akan mendengarkan anaknya. Kenapa? Karena Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Dan Roh Kudus itu yang dijanjikan Bapa, yang diberikan Bapa kepada yang memintanya itu adalah kuasa dari tempat tinggi. Jadi para murid dan kita, orang yang percaya di abad-abad berikutnya, ribuan tahun setelah peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu dan saya yang hidup di 2024, dan mungkin kalau video ini ditonton 10 tahun lagi di tahun 2034, ya, Roh Kudus bisa kita miliki. Karena Bapa sudah memberikannya kepada murid-murid Yesus, karena Yesus yang memintanya. Jadi kalau para murid dulu dan kita hari ini bisa penuh dengan Roh Kudus, itu artinya kita punya kuasa dari surga. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu artinya orang yang punya kuasa dari surga. Kenapa manusia akhirnya yang fana ini bisa punya kuasa dari surga? Karena kuasa dari surga itu, atau penolong yang lain itu, atau Roh Kudus itu, diminta oleh Yesus agar diberikan Bapa kepada setiap yang percaya kepada Yesus, yakni murid-muridnya Yesus. Jadi para murid dan kita bisa penuh Roh Kudus, punya kuasa dari surga, karena Yesus dan Bapa. Ya. Jadi kalau Yesus nggak meminta kepada Bapa, nggak akan ada manusia di bumi ini yang punya Roh Kudus. Dan kalau Bapa nggak pernah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya, nggak akan ada juga satu orang manusia pun yang akan mempunyai Roh Kudus itu.
Jadi di hari Pentakosta ini saya ingin mengingatkan bahwa andai kata Bapak Ibu hari ini sudah penuh dengan Roh Kudus yang penuh atas hidup kita itu semata-mata karena kasihnya Yesus kepada kita dan juga kasih Bapa kepada kita dan juga kasih Bapa kepada anaknya. Bapa akhirnya memberi padahal kita nggak pernah minta. Kenapa? Karena Yesus yang meminta kepada Bapa. Dan karena Bapa mengasihi Yesus, maka Bapa mengaminkan, maka Bapa mendengarkan permintaan Yesus. Kan seperti gini, ada orang ya yang berjanji kepada semua pegawainya, nih bos nih, semua pegawainya, bahwa kalau kalian nanti kerjanya bagus, ya, terus nanti KIP-nya bagus, ya, indeksnya kerjaannya itu emang bagus, kalian bisa minta kepada saya, akan saya kasih apa saja. Ya. Itu janji si bos kepada semua anak buahnya. Tapi rupanya anak buahnya ini sungkan gitu, karena mereka sudah kerja enak di situ, fasilitas juga udah bagus, dan perusahaan tuh nggak pernah pelit. Jadi mereka ya kalau kerja bagus ya sudah sewajarnya. Itu kan emang take and balance ya, take and give ya. Saya sudah memberi yang terbaik, maka saya dapat yang terbaik. Perusahaan kasih yang terbaik buat kita, karena kita juga kasih yang terbaik buat perusahaan. Jadi kalau kita sudah kerja yang bagus dan indeks prestasi kita, KIP kita lebih tinggi daripada yang standarnya, ya itu emang sudah sewajarnya. Jadi karena hal inilah, karena fasilitas mereka juga tercukupi, perusahaan tuh nggak pelit, ya mereka sungkan gitu untuk nagih sama bosnya ini. Tapi ada si anaknya si bos nih, yang jadi ahli waris semuanya nanti. Itu dia karena nih bosnya udah tua nih kan, nggak ikut lagi manajemen. Nah si anaknya ini denger bapaknya janji begini sama semua buruh di pabrik. Terus karena nggak ada yang minta, mungkin karena sungkan atau karena ya gimana lah, banyak alasan. Akhirnya si anaknya ini coba minta sama direktur yang ngurusin soal KIP itu. Coba cek ya, siapa saja dari ribuan buruh kita, pegawai kita yang prestasinya bagus di atas rata-rata. Ya. Maka dengan informasi itu sang anak yang meminta kepada bapak. Bapak, Pak, kemarin pernah bilang kan kalau ada pegawai kita yang prestasinya di atas rata-rata karena KIP-nya bagus, maka akan minta apa saja Bapak kasih kan? Oh iya. Ya. Tapi nggak ada tuh yang minta tuh. Sekarang aku minta ya Pak, berikan kepada mereka. Ya. Mereka sungkan minta sama Papa. Ya Papa berikan aja apa yang Papa mau berikan yang terbaik buat mereka. Tuh, karena prestasinya bagus, maka si bos ini karena memang untung dari perusahaan ini berkali lipat ganda dan dia sangat murah hati kepada semua pegawainya, gajinya semuanya di atas standar UMR. Ya, pokoknya fasilitasnya bagus. Akhirnya tanpa meminta, buru-buru meminta yang standarnya bagus, si bos ini akhirnya memberikan. Ya, udah belikan mereka misalnya motor atau mobil lah buat semua yang prestasinya bagus. Maka diberikanlah itu. Nah, sama nih, ya. Si buruh ini sama seperti orang percaya, ya, yang mendapatkan hal yang baik itu karena semata-mata memang bos tuanya ini, ya, ownernya ini memang mau berbagi dengan anak buahnya. Dan karena mereka tidak minta, mesti kan mereka tidak berhak dong. Tapi karena anaknya si bos ini, presiden direktur mereka sekarang juga mengasihi anak buahnya, dia yang minta kepada papanya, big bossnya, ya. Dan karena papanya ini sangat sayang sama anaknya, maka apa yang dimintakan anaknya ini diberikannya. Itulah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau ngomongin itu, sebenarnya kita nggak layak terima Roh Kudus. Kita bisa terima Roh Kudus karena Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Dan karena Bapa mengasihi Yesus, dengar permintaan Yesus, dan juga karena Bapa juga mengasihi kita. Nah udah begitu, kita masih hitung-hitungan sama Bapa lagi. Ini kadang-kadang saya ngelus dada gitu. Orang Kristen tuh ya, udah dikasih yang terbaik, tapi masih hitung-hitungan.
Ya. Kalau mau nyembah Tuhan itu hitung-hitungan, nggak lepas gitu, nggak sungguh-sungguh. Kalau kasih persembahan juga hitung-hitungan, nggak lepas gitu, nggak sungguh gitu, hitung-hitungan. Ya. Kalau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan lewat gerejanya juga hitung-hitungan. Ya. Disuruh 1/10, ini 1/100 aja nggak ada. Udah gitu masih hitung-hitungan lagi. Konyolnya, saya tidak menekankan angka ya, tapi kan aturannya 1/10. Ini dikasihnya cuma 1/100, berarti kan lebih kecil kan daripada 1/10 kan. Udah gitu masih hitung-hitungan lagi. Bapak, Tuhan, aku kembalikan ya, ngakunya 1/10 nih, padahal 1/100 ya. Nanti balaskan beribu-ribu kali lipat ganda ya. Ini udah bocengli banget Bapak Ibu. Nah, saya nggak kepengen orang Kristen seperti itu. Saya nggak kepengen Bapak Ibu yang dengarkan saya seperti itu. Kalau mau mengembalikan persepuluhan, ya nggak usah ngomong 1/10, 1/100, yang penting dari hati. Ya. 1/10 itu kan cuma ukuran aja, standar aja. Kenapa? Karena orang Israel tuh nggak tahu standar mengembalikan yang bukan haknya itu kepada Bapak tuh berapa, maka Bapak bilang 1/10. Jangan juga diajar, nggak ada persepuluhan itu. Wah, kalau saya mendengarkan itu kadang-kadang juga, aduh, ini pendeta yang ngajar nggak ada persepuluhan ini, itu gimana ya? Apakah nanti mereka tidak dituntut gitu? Sebab kalau ngomongin perjanjian baru, kalau ngomongin Roma 12, itu bukan 1/10, tapi sepenuh hatimu, sepenuh hidupmu, segenap hidupmu. Jadikan itu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 coba dibaca. Jadi bukan lagi 1/10. Jadi mengembalikan yang bukan hakmu itu bukan hitung-hitungan angka lagi, tapi yang penting Bapak Ibu memberikan dengan tulus, dengan sungguh. Dan kalau sudah memberikan dan mengembalikan yang bukan hakmu itu kepada Bapa lewat gerejamu dengan sungguh, jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Jangan minta dibalaskan. Ya emang itu bukan hakmu. Kalau kita merunut persepuluhan kan itu. Nah, banyak orang Kristen itu yang bermain politik dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Jadi Roh Kudus itu sudah lama ingin diberikan Bapa kepada manusia. Bukan hanya di momen perjanjian baru saja. Tapi kalau kita lihat perjanjian lama, janji bahwa Bapa, dalam hal ini Allah, dalam hal ini Yahweh, mau memberikan Roh Kudus itu sudah dinyatakan lewat nabi-nabi perjanjian lama. Makanya doktrin atau pemahaman soal Roh Kudus itu bukan cuma perjanjian baru, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ikutin jadi member dari channel YouTube DWBSD, channel YouTube pelayanan kami, terutama yang membership Langit Baru, ya, itu ada sekolah Alkitabnya. Saya lagi ngajar pneumatologi. Saya ngajar tuh Roh Kudus itu ada di perjanjian lama, sudah ada di perjanjian lama. Makanya kenapa orang Kristen gagal paham dengan Roh Kudus? Karena banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak guru Kristen yang mengajar Roh Kudus itu hanya dari teks-teks ayat-ayat Alkitab perjanjian baru saja tanpa mau mengulik apa yang ada di perjanjian lama. Sehingga akhirnya pemahaman tentang Roh Kudusnya timpang. Hanya condong dalam perspektif perjanjian baru, lupa bahwa Roh Kudus juga ada diajarkan di perjanjian lama. Coba kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Alkitab katakan, yang saya kasih bold tebal itu, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini kan roh Allah, ini kan Roh Kudus. Jadi memang sejak Nabi Yehezkiel, terutama yang kita catat dalam Yehezkiel 36 ayat 26-27, Allah sudah berjanji akan memberikan rohnya, roh Allah, Roh Kudus untuk diam dalam batin manusia. Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Yoel yang dikutip oleh Petrus ketika dia khotbah pertama kali di hari Pentakosta. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ayat 29 kalimat terakhir yang saya kasih warna tebal itu juga. Hitam tebal itu. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi memang janji bahwa Allah akan memberikan rohnya untuk diam dalam batin setiap orang yang meminta Roh Kudus itu. Atau janji bahwa Allah akan memberikan rohnya untuk dicurahkan kepada seluruh manusia. Itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Berarti janji Roh Kudus akan dicurahkan itu bukan janji yang baru kemarin sore. Kalau ngomongin Yehezkiel dan Yoel itu mungkin hidupnya dengan Pentakosta ada jarak waktu 300 sampai 400 tahun. Iya kan? 3-4 abad sebelum akhirnya Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta di Kisah 2 itu. Kisah Rasul pasal 2 maksud saya. Jadi sudah cukup lama. Allah ingin memberikan Roh Kudusnya. Kenapa? Karena Allah mengasihi manusia. Tapi nggak ada manusia yang meminta Roh Kudus itu. Makanya ketika anak Allah diutus untuk menjadi manusia, karena anak Allah ini dekat dengan Bapa, dia tahu Bapa berjanji, maka dialah yang meminta agar Roh Kudus dicurahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada anak Allah ini. Nah, Petrus meneguhkan soal ini, ya. Janji soal Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua manusia oleh Nabi Yoel, nubuatan Yoel ini. Saya bilang tadi di hari Pentakosta, saya baca aja lengkapnya ya, Kisah 2 ayat 14-18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, ya. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Yoel tadi yang kita kutip. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Persis seperti yang kita baca tadi dalam Yoel pasal yang ke... Berapa tadi? Coba kita lihat ya. Yoel pasal yang ke-2 ayat 28-29. Mirip. Karena memang Petrus mengutip itu. Mengutip nubuatan Yoel. Janji bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia yang disampaikannya dan dinubuatkan oleh lewat Nabi Yoel, kata Petrus, sudah tergenapi di hari Pentakosta yang kita peringati hari ini. Jadi perjalanan Roh Kudus hingga akhirnya dicurahkan kepada para murid di hari Pentakosta, itu perjalanan yang sangat panjang. Bapa merancangkannya sudah sangat panjang. Kenapa Bapa berjanji? Karena Bapa mengasihi manusia yang merupakan gambar dan rupanya Dia. Tapi ya, meskipun sudah disampaikan lewat nabi-nabinya, janji ini bisa keluar lewat mulut nabinya Tuhan. Tapi orang tidak paham itu. Mestinya kan kalau Bapa sudah berjanji bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada setiap manusia, dan orang-orang yang mendengarkan Nabi Yoel, orang-orang yang di perjanjian lama membaca kitab Nabi Yoel, nubuatan Yoel ini mereka tahu, mestinya kan mereka mengklaim itu. Bapak, kami minta dong, apa yang kau janjikan, apa yang kau perkatakan, apa yang kau sampaikan lewat Nabi kami Yoel, bahwa kau akan mencurahkan rohmu atas setiap kami. Tapi tidak ada. Nggak ada yang minta. Bahkan Yesus mengutip langsung, ya, Bapa berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Karena Bapa di surga itu baik. Kamu saja yang jahat nggak mungkin memberikan yang jahat, yang jelek kepada anak-anak. Pasti memberikan yang baik. Apalagi Bapakku yang di surga.
Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Tapi meskipun sudah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya direct, tetap murid-muridnya sama seperti manusia-manusia di Perjanjian Lama yang tidak ngeh dampak Roh Kudus itu buat dirinya. Ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi para murid itu akhirnya mendapatkan Roh Kudus karena Yesus yang meminta kepada Bapa. Para murid akhirnya dibaptis Roh Kudus. Saya kutip lagi Kisah 1 ayat 5 yang menarik bagi saya. Sebab Yohanes membaptis, baptisen dalam bahasa Yunani. Yohanes membaptis, baptisen dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Baptis tesestai. Ya, baptis saya ulangi ya. Baptis teseste, ya, dengan Roh Kudus. Jadi ada kalimat baptisen, ya, dan juga baptis teseste berasal dari kata dasar yang sama, yakni baptiso. Baptiso itu dalam kamus Strong 907 berarti to dip atau sink, dicelupkan, ditenggelamkan. Jadi seperti Yohanes membaptis dengan air, jadi orang yang mau dibaptis sama Yohanes, mereka mau bertobat, sebagai tanda pertobatannya mereka mau membaptis diri mereka oleh Yohanes, mereka ditenggelamkan oleh Yohanes di dalam sungai Yordan, dicelupkan dalam sungai Yordan. Dan kata Yesus, Yohanes mencelupkanmu dengan air sebagai tanda pertobatanmu. Tapi tidak lama lagi kamu akan dicelupkan dengan Roh Kudus. Maka saya bilang tadi, karena kalimatnya baptis teseste dari kata baptisto, ditenggelamkan atau dicelupkan, maka dibaptis Roh Kudus berarti ditenggelamkan atau tenggelam dalam Roh Kudus. Jadi kalau tenggelam dalam air, ya berarti dia mati. Benar nggak? Mati di dalam air. Jadi kalau orang bertobat itu, dia tandanya mati dalam air, artinya masa lalunya sudah ditenggelamkan, dianya sudah mati. Maka ketika dia keluar lagi dari dalam air, dia menjadi ciptaan yang baru. Sedangkan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, artinya orang ini juga ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Sehingga kalau kita baca Galatia pasal 5, orang yang sudah tenggelam dalam Roh Kudus, hidup dalam roh, dia tidak lagi menghidupi keinginan daging atau perbuatan daging, tapi dia akan melakukan perbuatan-perbuatan roh atau keinginan-keinginan dari roh yang namanya buah roh. Silakan baca Galatia pasal 5. Orang yang tenggelam dalam roh itu masa lalunya yang hidup dengan kedagingan, masa lalunya yang hidup dengan hal-hal yang fana, mengejar hal-hal yang fana, itu sudah dimatikan. Maka ketika dia bersama dengan Roh Kudus hidup kembali, dia akan melakukan hal-hal yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang dari roh, yang menurut Galatia disebut buah roh. Kita tenggelam dalam roh, maka roh yang sudah menguasai kita membuat kita menghasilkan buah yang disebut dengan buah roh itu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan Bapa di surga ingin agar setiap kita tenggelam dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena ini, kalau kita baca tadi Lukas 24 ayat 49 yang sudah saya kupas tadi, ini adalah kuasa dari surga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa dari tempat tinggi. Bahasa Yunaninya saya ulang ya, enduseste ex humos dunamin. Ya, saya kalau baca bahasa Yunani kadang-kadang kelibet-libet karena memang tidak terbiasa sehari-hari membaca bahasa Yunani. Enduseste ex humos dunamin. Ya, kalau kita cek terjemahan Inggris, saya selalu kalau misalnya mau menafsirkan sesuatu, lihat bahasa aslinya. Dan kalau saya lihat terjemahan atau bahasa aslinya
agak-agak sama dengan bahasa terjemahan LAI, saya coba cek terjemahan Inggris, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita cek terjemahan NIV dan NISB, New International Version dan juga New American Standard Bible, itu diterjemahkan dalam terjemahan mereka, clothed with power from on high. Jadi di cloth itu kan dipakaikan, ya, dikenakan dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itulah Roh Kudus menurut NIV dan NSB. Kalau menurut King James Version, endued with power from on high, diperlengkapi, hampir sama dengan terjemahan LAI. Endued itu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kalau Amplified Bible, hampir sama. Makanya saya bilang tadi, saya tidak perlu mengupas terjemahan Inggrisnya karena saya tidak terlalu mengupas bahasa aslinya, karena bahasa aslinya saya lihat dengan terjemahan LAI tidak begitu jauh. Terus setelah saya lihat cek terjemahan Inggris, ternyata juga tidak terlalu jauh. Amplified Bible mengatakan apa? Clothed, buka kurung ya, fully equipped with power from on high. Jadi dikenakan secara penuh gitu. Equip kan mengenakan penuh, sepenuh-penuhnya gitu ya, dengan kekuasaan atau kuasa dari tempat tinggi. Jadi jelas menurut LAI, ya, menurut NISB, NIV, King James dan Amplified Bible itu sama dengan teks aslinya, bahwa Roh Kudus itu adalah power from on high, kuasa atau kekuasaan dari tempat yang tinggi. Nah, Bapa itu ingin setiap manusia sebenarnya mengenakan kuasa dari tempat tinggi, kuasa dari surga itu. Tapi ya tadi, sudah disampaikan lewat Yehezkiel Nabi dan juga Nabi Yoel, tidak ada yang merespon. Ketika Yesus mengingatkan murid-muridnya soal ini pun, murid-muridnya tidak merespon. Tapi akhirnya Roh Kudus atau kuasa dari surga, kuasa dari tempat tinggi ini dicurahkan kepada murid-muridnya Yesus, karena Yesus yang memintanya kepada Bapa agar diberikan itu. Power from on high tadi. Kuasa dari tempat tinggi tadi untuk diberikan kepada murid-muridnya. Jadi Roh Kudus itu kuasa yang keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Silakan Bapak Ibu sekali lagi ikuti khotbah saya jam 11 supaya Bapak Ibu ngerti, paham, dan jelas soal apa yang saya sampaikan ini. Di mana tujuan Bapa memberikan Roh Kudusnya atau kuasanya agar setiap kita memiliki penolong sejati yang akan menyertai setiap langkah kita sampai akhir. Bapa itu begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin manusia ciptaannya itu semakin disesatkan oleh si jahat. Yesus juga demikian. Makanya Yesus minta murid-muridnya, Bapa tuh pasti memberi yang terbaik loh. Roh Kudus tuh kuasa dari tempat tinggi, kuasa dari Dia itu yang terbaik loh. Apalagi yang bisa kita minta selain kuasa dari Bapa, kuasa dari Allah, kuasa dari Yahweh? Nggak ada Bapak Ibu. Bapak minta apa lagi? Sebab kuasa dari Allah itu yang udah paling on high, paling luar biasa, paling tinggi. Tapi murid-muridnya nggak ada yang minta kepada Bapa. Padahal Yesus sudah ingatkan itu. Dan akhirnya Yesus yang meminta kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus pun tahu, seperti Bapa, Dia juga tahu, ya, bahwa manusia-manusia itu selama hidup di dunia pasti banyak tantangan. Bisa pertahankan iman sampai akhir, itu butuh pertolongan, yakni Roh Kudus, kuasa dari Bapa, yang akan jadi penolong sejati, sehingga kita bisa terus berjalan di jalannya yang ditetapkannya untuk kita. Nah, ironisnya, Roh Kudus yang kita peringati hari ini dicurahkan, itu banyak disalahpahami oleh setiap kita, orang-orang Kristen. Kalau orang yang bukan Kristen salah paham dengan Roh Kudus, ora popo, sebab memang mereka tidak tahu, nggak pernah baca Alkitab. Kalaupun baca ya tidak baca dengan iman, maka nggak ngerti. Tapi ini saya ngomongin orang Kristen salah paham dengan Roh Kudus. Saya bilang,
Ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, radikal kiri, radikal kanan. Kalau yang kiri menganggap Roh Kudus biasa aja. Itu orang-orang liberal. Nggak pernah minta Roh Kudus. Nggak pernah dianggap itu Roh Kudus apalah. Tapi yang ekstrem atau radikal kanan juga ekspresinya banyak nggak menghormati Roh Kudus. Dengan misalnya kalau ibadah Pentakosta gini, ya, dengan mengeluarkan bahasa lidah yang membuat ibadah jadi kacau balau. Ya. Padahal ada aturannya. Kalau bahasa lidah itu, karunia bahasa lidah itu dipraktekkan. Bahasa lidah kan bahasa dari roh kan? Karunia Roh Kudus kan dari Roh Kudus. Itu contoh yang paling real aja. Ada aturan di 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Kalau dalam ibadah itu, cuma 2-3 orang yang boleh berbahasa lidah. Itu pun harus berganti-gantian. Dan itu pun juga harus ada yang menafsirkan. Tapi dalam gereja yang terlalu kanan, itu bahkan karunia Roh Kudus dalam hal ini bahasa Roh Kudus atau bahasa roh atau bahasa lidah itu dipraktekkan dengan tidak menghormati Roh Kudus. Nah, saya nggak kepengen kita yang sudah paham ini jadi ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Bapak Ibu jangan anggap Roh Kudus biasa. Roh Kudus itu kuasa dari Bapa. Maka mintalah itu. Kita sudah diberikan oleh Yesus, maka kita yang percaya kepada Yesus mestinya menerima. Tapi kalau faktanya kita jujur, kita kok kayaknya belum ya. Sebab pasti bilang kan kalau Kisah Rasul 2 itu, kalau orang sudah penuh dengan Roh Kudus ada tanda-tanda manifestasinya. Kok saya belum ya? Nah, kalau Bapak Ibu jujur dalam hatimu, kayaknya belum nih, maka mintalah kepada Yesus. Mintalah juga berani kepada Bapa. Masakan Bapa memberikan batu kepada anaknya minta roti? Kamu saja yang jahat bisa memberikan hal-hal yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang memintanya. Jadi saya yakin kalau kita meminta dengan tulus, karena kita sungguh rindu, sungguh pengen memiliki kuasa dari tempat tinggi itu untuk menolong kita, menyertai kita, agar bisa menjadi di sisa hidup ini manusia yang baik di mata Allah, yang menyenangkan hati Allah, dan juga jadi berkat bagi banyak orang. Kita butuh Roh Kudus itu, masakan kita minta nggak dikasih? Bagaimana saudara? Bagaimana kita? Di hari Pentakosta ini, di ibadah terakhir hari Pentakosta kita di jam 7 secara online ini, sebagai pelayan Tuhan, saya kembali mengingatkan saudara. Di posisi kiri atau posisi kanan, di radikal kiri atau radikal kanan. Kalau saya di tengah-tengah, bagaimana saudara? Di tengah-tengah tuh bagaimana Pak? Saya akan menghormati Roh Kudus dalam segala hidup saya. Nggak akan liar. Kemudian juga saya benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Sebab saya sadar tanpa Roh Kudus, saya tidak akan bisa melewati hidup jadi orang yang seperti Yesus di dunia ini. Kalau kau tujuannya, ku mau sepertimu Yesus, maka satu-satunya cara, mintalah Roh Kudus kepada Bapa. Mintalah Roh Kudus juga kepada Yesus. Karena Yesus yang disayangi Bapa sudah berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus yang dijanjikan Bapa kepada kita. Kalau kita sudah lakukan, kau akan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kau sudah penuh dengan Roh Kudus, kau akan jadi surat Kristus yang terbuka. Nama Bapa, nama Tuhan dipermuliakan dalam sepanjang hidupmu. Dan sepanjang hidupmu kau jadi saksinya Kristus. Jadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga lewat hidupmu, orang banyak kenal Yesus yang kau imani. Sebagai Tuanmu, sebagai Juru Selamatmu. Sehingga akhirnya mereka pun bisa bertobat dan diselamatkan. Karena semua orang yang mau diselamatkan harus percaya pada pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Semoga semua diberkati, dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, di hari Pentakosta ini kami kembali diingatkan bagaimana kami harus menyikapi diri kami dengan Roh Kudus. Kami belajar banyak dalam ibadah Pentakosta ini tentang siapakah Roh Kudus. Dan hari ini kami belajar dari kisah para rasul pasal 1 ayat 5
bahwa Yesus berjanji akan memberikan kita Roh Kudus, bahwa kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu nanti akan dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus kami sudah paham. Bagaimana Roh Kudus kami diingatkan tadi bahwa Roh Kudus adalah kuasa dari surga, kuasa dari Bapa. Itulah yang terbaik yang Bapa berikan kepada manusia. Maka kami bersyukur kalau kami sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kami merasa jujur belum penuh dengan Roh Kudus, maka malam hari ini, sebelum kami selesaikan ibadah Pentakosta ini, kami mohon agar Bapa memberikan Roh Kudus kepada kami penuh atas setiap kami. Yesus, utuslah Roh Kudus dari Bapa untuk menguasai hidup kami. Dan kami akan bersyukur, dan kami akan melihat bahwa Roh Kudus yang menghidupi kami akan membuat diri kami ini semakin hidup menyenangkan hati Bapa. Dan sebagai salah satu wujudnya kami mau belajar hari ini memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Beberapa kami ingin mengembalikan persepuluhan, beberapa kami ingin memberikan persembahan syukur. Inilah wujud salah satu kami menghormati Bapa. Bukan Bapa butuh persembahan kami, tapi inilah sebagai tanda ekspresi syukur kami karena Bapa sudah memberkati kami lebih dahulu. Dan sucikan kuduskan persembahan kami ini Bapa. Kuduskan sucikan rupiah kami ini. Dalam bentuk apapun persembahan kami doa agar disucikan, dikuduskan. Sehingga ketika kami memberi dengan sukacita, kami percaya persembahan ini akan berdampak luar biasa bagi kerajaan Allah, terutama lewat gereja kami ini, JKI2. Kami siap memberi yang terbaik, dan kami percaya dengan sungguh, apa yang kami tabur itu yang kami tuai, ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkannya kepada kami. Inilah persembahan syukur kami. Terimalah Bapa. Haleluya. Silakan memberi Bapak Ibu. Jangan datang ke rumah Bapa, ke bait Allah, ke rumah Allah tanpa memberi persembahan. Bukan masalah nominal, tapi belajarlah memberi. Dengan sukacita, maka hidupmu pasti akan semakin menyenangkan hati Bapa. Silakan memberi. God bless you. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih buat persembahan yang kau berikan kepada Bapa di surga lewat pelayanan The Way BSD. Dan sebagai gembala, saya akan berjanji mengelola persembahan ini sehingga berguna buat kerajaan Allah. Sehingga lewat persembahan saudara, pelayanan JKI The Way semakin berdampak, semakin tajam, semakin efektif, sehingga banyak orang bertobat yang akhirnya membuat kita hidup menyenangkan Bapa. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Saya dan tim akan melayani, dan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mensupport dalam doa, juga lewat persembahan saudara. Tuhan memberkati semuanya, dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya cuma mengingatkan bahwa
di dalam minggu ini yang berjalan sebentar, akan ada banyak program baru di membership DWBSD, di channel YouTube DWBSD ini. Jadi Bapak Ibu yang belum jadi membership, bisa join membership, dan berkat yang kau titipkan lewat membership ini akan dikelola dengan baik, dengan Bapak Ibu juga akhirnya mendapatkan pengajaran-pengajaran lebih dalam lagi. Ada banyak program-program nanti yang akan saya berikan. Ya, saya lagi coba berusaha di membership ini setiap hari. Ya, kalaupun belum bisa ya paling nggak 4 hari atau 5 hari dalam seminggu, saya berbagi materi yang saya dapatkan dari surga, dari Bapa, dari Roh Kudus kepada saudara. Terutama materi-materi yang sensitif begitu ya, yang saya mungkin kalau dibahasakan dalam bentuk khotbah takut banyak yang nggak paham nanti, maka saya berikan nanti hanya di membership. Semoga membuat kita semakin punya pemahaman iman yang semakin dewasa. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah bisa memperingati hari Pentakosta dalam ibadah di The Way, baik jam 11 maupun jam 7 malam ini. Kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Dan sebentar kami mau istirahat, berkati agar tidur kami diberkati. Dan esok, hari Senin, kami percaya minggu yang akan kami lewati ke depan ini adalah minggu yang penuh berkat. Kami diberkati berlimpah-limpah, dan bisa jadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau akhiri ibadah ini dengan iman sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni salah dosa kami. Dan mulai malam hari ini kami berjanji kembali bahwa kami akan memberikan segalanya. Tubuh, jiwa, roh kami ini kami kembalikan hanya untukmu. Kaulah yang memilikinya. Maka pakailah kami sesuka-sukamu Yesus. Kami siap dipakai olehmu untuk pekerjaan yang indah, pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami. Kami siap. Dan kami mau akhiri ibadah ini dengan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Dan kami akan mengimani berkat yang akan kami terima sebentar adalah berkat yang dari surga. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang terbaik. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub menerima berkat dari Allah Yahweh, maka berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus. Kita semua diberkati, berlimpah-limpah. Jadi kepala nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Dan kita akan jadi berkat kemanapun melangkah, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan di sepanjang sisa hidup kita masing-masing. Maka terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa lewat anaknya Yesus Kristus yang akan kita semua terima dan rasakan karena pertolongan Roh Kudus yang akan terjadi pada setiap kita mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha. Ketika kita semua dijemput di awan-awan kemuliaan, menyongsong Yesus di awan kemuliaan, dan oleh Yesus kita semua akan dibawanya masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ke tempat kita semua bersama Yesus dalam kekekalan. Yang diberkati, yang percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaannya. Terus dukung pelayanan The Way BSD lewat digital ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, bisa di-share, bisa di-like, di-subscribe, ya pokok bisa dilakukan apapun. Bisa mendoakan juga agar lewat pelayanan ini banyak orang yang bertobat, dan juga bisa juga Bapak Ibu tergerak untuk menjadi sahabat kami dengan terus mendukung lewat dana, lewat apapun bentuknya, ya. Karena saya percaya ketika semakin banyak yang mendukung, maka pelayanan ini akan semakin memberkati banyak orang. Sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan di program-program digital The Way BSD, khususnya di setiap ibadah Minggu Raya, jam 11 yang live streaming, dan juga ibadah jam 7 malam yang akan dilakukan dengan online, seperti hari ini. Setiap setiap minggu malam, kita akan fokus mengupas tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Dari A sampai Z. Dari ucapan Yesus yang pertama yang kita dapatkan di Alkitab, sampai ucapan Yesus yang terakhir yang kita juga dapatkan di Alkitab.
Semoga membuat kita bisa semakin serupa, segambar seperti Yesus. Sampai jumpa semuanya. Terus semangat dalam Yesus. God bless you all.